Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullah wa alihi wa mawala ma'bad. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan channel Habim TV, channel yang senantiasa mencerdaskan umat, berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dan membangun peradaban Islam. Pada kesempatan hari ini kita semuanya sedang berada di bulan Rajab, di penghujung bulan Rajab tentunya. Maka kita semuanya tahu bahwa ada salah satu peristiwa yang demikian besar di bulan Rajab. Peristiwa itu adalah peristiwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan dalam surah Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innallaha samii'un basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan diberkahi negeri-negeri yang ada di sekitarnya untuk menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah peristiwa sejarah, maka kemudian kita tidak bisa memisahkan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah SAW dengan peristiwa sebelum-sebelumnya yang menjadi latar belakang, dan juga kita tidak bisa memisahkan peristiwa setelahnya yang menjadi dampak dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Sering kita kemudian memahami bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi peristiwa yang berdiri sendiri, dan kemudian kita menggalinya hanya pada satu peristiwa tersebut, tetapi kemudian tidak dikaitkan dengan latar belakangnya dan tidak dikaitkan dengan dampaknya. Karena sekali lagi sebagai sebuah sunnatillah, sebagai sebuah sejarah, maka dipastikan ada hal-hal yang melatar belakangi peristiwa tersebut dan ada hal-hal yang menjadi dampak dari peristiwa tersebut. Untuk bisa memahami hal tersebut, maka kita bisa melihat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, ayat 73 sampai 81. Di mana di ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang apa yang menjadi latar belakang Rasulullah SAW Isra dan Mi'rajkan, dan apa yang menjadi peristiwa yang terjadi dan apa oleh-oleh yang dibawanya, serta bagaimana dampak kedepannya setelah peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Isra ayat 73, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litabtari ghairah idza la tahaduka khalila. Dan hampir-hampiran mereka, ini yang menjadi latar belakang, hampir-hampiran mereka orang-orang kafir itu memberikan fitnah kepada engkau, menggelincirkan engkau dari apa yang telah kami wahyukan kepada engkau, sehingga engkau membuat-buat sesuatu selain yang diwahyukan itu. Dan kalau itu terjadi, maka la takhaduka khalila, mereka akan menjadikan engkau sebagai teman setia. Rasulullah SAW mengalami banyak sekali hantu, hambatan, ancaman, tantangan, ujian dalam dakwahnya. Di awal-awal proses dakwahnya di Mekah mengalami banyak sekali, baik itu hambatan, ancaman, tantangan, ujian yang sifatnya persuasif, bahkan kemudian sampai kepada sifatnya yang represif. Puncaknya kemudian Rasulullah SAW bersama Bani Hashim serta sahabat-sahabatnya diboikot, diembargo, disiib, yang kemudian itu menyebabkan banyak sekali masalah. Kebetulan banyak sekali yang meninggal di situ, anak-anak kecil tidak mendapatkan air susu ibunya. Kemudian banyak sekali yang kelaparan, Rasulullah harus mengganjal perutnya dengan batu, harus makan rerumputan, saking sulitnya di masa embargo tersebut. Karena orang-orang Quraisy tidak diperbolehkan untuk berinteraksi sosial dengan kaum muslimin, dengan Rasulullah SAW dan Bani Hashim. Kemudian orang-orang Arab tidak boleh kemudian melakukan perdagangan, melakukan perkawinan, dan seterusnya, yang kemudian embargo yang demikian. Walaupun kemudian embargo yang 10 tahun itu direncanakan hanya berlaku 3 tahun karena ada protes dari Mut'im bin Abdi, dan kemudian orang-orang Quraisy yang lainnya, serta piagam embargonya kemudian akhirnya hancur dimakan oleh rayap. Tetapi kemudian ini demikian berat dialami oleh Rasulullah SAW, dan setelah itu kemudian Rasulullah mengalami peristiwa yang disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Rasulullah ditinggalkan oleh istri tercintanya yang mendukung dakwahnya, mengeluarkan seluruh harta dan apa yang dimilikinya, Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan kemudian beliau juga ditinggalkan oleh pamannya yang dicintai serta mendukung serta senantiasa menjaga dari gangguan orang-orang Quraisy. Demikian banyak ujian-ujian tersebut yang dialami oleh Rasulullah SAW, maka Allah menyebutkan wa in kadu la yaftinunaka alladzi auhayna ilaika litabtari ghairah. Hampir-hampiran semua itu memberikan ujian, fitnah kepada Rasulullah sehingga menyimpangkan dari wahyu yang telah Allah tetapkan. Maka kemudian Allah menyebutkan di ayat 74-nya,
Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalaulah tidak kami teguhkan engkau Muhammad, maka tentu engkau akan cenderung kepada mereka walaupun dengan kecenderungan yang sedikit, dengan sesuatu yang sedikit. Bergeser sedikit saja dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sepele bagi seorang nabi, bagi seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pergeseran itu akan menyebabkan ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya. Idzan, kalau itu terjadi, la adzaqnaka di fal hayat wa fal mamat tsumma la tajidu alaika lana nasira. Kalau itu terjadi maka engkau akan ditimpakan berlipat ganda siksa di dunia, di kehidupan, dan berlipat ganda siksa setelah kematian, dan engkau tidak akan mendapatkan lagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya Rasulullah SAW dalam keadaan penuh ujian, hantu tadi, hambatan, ancaman, tantangan, ujian yang dialaminya, maka kemudian hampir mengalami penyimpangan dari wahyu, maka Allah tasbit, Allah teguhkan dengan Allah angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan diangkat kemudian menuju Sidratul Muntaha untuk kemudian mendapatkan berbagai support dari para nabi di berbagai lapis-lapis langit, dan kemudian pada akhirnya mendapatkan sebuah moment of truth, gitu ya, sebuah momen kebenaran, melihat bahwa demikian besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih besar dari apa yang dialaminya, jauh lebih besar dari ujiannya, jauh lebih besar dari hambatannya, jauh lebih besar dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kepada Rasulullah SAW perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mas'uda. Tegakkanlah sholat dari mulai tergelincirnya matahari sampai kemudian datangnya malam, dan sholat fajar, sholat di waktu subuh, yang kemudian akhirnya itulah sholat 5 waktu, waktu-waktu sholat 5 waktu. Sebagai peneguh terus kepada Rasulullah SAW setelah kembalinya dari Sidratul Muntaha, terus diteguhkan Rasulullah dan kaum muslimin dengan ibadah sholat. Karena sholat di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Peneguh hati, penguat hati, peneguh jiwa orang-orang yang beriman adalah dengan melaksanakan sholat. Ketika banyak ujian-ujian yang didapatinya, maka kemudian sholat adalah menjadi peneguh bagi jiwanya. Dan kita tahu kemudian itu tadi menjadi latar belakang dan apa yang peristiwa yang terjadinya. Kemudian dampak dari peristiwa tersebut Isra Mi'raj, maka kemudian Rasulullah SAW mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar, sebagaimana doa yang dimintakan oleh Rasulullah SAW, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah kami jalan masuk yang terbaik, aku jalan masuk yang terbaik, dan berikanlah kepadaku juga jalan keluar yang terbaik, dan berilah kepadaku sultanan nasiro, kekuasaan yang menolong, kekuasaan yang bisa menegakkan agama Engkau ya Allah. Maka itu ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan itu, berikan sultanan nasiro setelah peristiwa Isra Mi'raj. Tidak lama setelah peristiwa itu, maka kemudian Rasulullah SAW mendapatkan tempat hijrah. Rasulullah SAW bisa berhijrah ke Madinah, dan Madinah menjadi basis penegakan syariah Allah Subhanahu wa taala, menjadi basis kekuasaan bagi Rasulullah SAW, menjadi sultanan nasiro, menjadi kekuasaan yang menolong agama Allah, menolong Rasulullah SAW, menolong kaum muslimin yang tadinya tertindas, yang tadinya kemudian mendapatkan ancaman-ancaman, maka ditolong oleh Sultanan Nasiro karena peristiwa hijrah. Jadi setelah Isra Mi'raj, Rasulullah memiliki keteguhan jiwa, dan kemudian Rasulullah SAW akhirnya bisa melaksanakan hijrah ke Madinah. Dan dengan peristiwa tersebut, dengan peristiwa hijrah tersebut, proses kemudian pembangunan peradaban Islam di Madinah berlangsung terus-menerus sampai kemudian akhirnya Islam tegak sentosa dan kemudian menegakkan kebenaran sebagaimana Allah firmankan dalam ayat 81. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah bahwa hak itu telah datang dan kebatilan telah hancur, sungguhnya batil akan hancur. Maka kemudian ini adalah dampak dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Rasulullah kemudian akhirnya dikuatkan oleh Allah untuk melaksanakan hijrah, dan kemudian dengan hijrah tersebut maka kemudian tegak berdirilah kebenaran dan hancurlah kebatilan. Maka pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ini kita bisa belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala tentu kemudian tidak pernah melepaskan hamba-hambanya yang ingin terus memperjuangkan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada ujian-ujian yang didapatkan oleh dia, ada hantu, hambatan, ancaman, tantangan, ujian yang dialaminya, tapi kemudian Allah menyediakan solusinya. Allah menyediakan tasbit, peneguh jiwanya, yaitu berupa sholat sebagai mi'rajul mu'minin,
Dan dengan demikian maka dia kemudian bisa mendapatkan solusi dari Allah, jalan masuk yang terbaik, jalan keluar yang terbaik, dan akan terus mampu menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk mengambil hikmah pelajaran dari peristiwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah SAW, dan kita tetap menjadi orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan al-haq, dan kemudian menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa teguh jiwanya dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat 5 waktu kita semuanya. Demikian yang bisa disampaikan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.